Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tim analisis kajian saham. Hari ini kita akan menganalisis tiga saham, yaitu adalah Foru, BMTR, dan Buka. Oke, kita langsung aja. Yang pertama adalah Foru. Foru adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan jasa komunikasi pemasaran seperti periklanan, humas, travel marketing, dan multimedia. Lalu juga dia berada di sektornya consumer cyclical ya. Lalu subsektornya media dan internet. Lalu kita lihat IPO amount-nya dia hanya 26 M ya, kecil sekali ketika IPO. Lalu saham yang digelontorkan juga hanya sekitar 205 juta ya, juta lot. Nah, sekarang masyarakat hanya memegang 10,75%, artinya sebagian besar sahamnya dipegang oleh holdernya, yaitu Karya Citra Prima. Dan ini bagus karena untuk naik turunnya suatu saham itu akan lebih cepat, lebih kuat dibandingkan kalau masyarakat memegang secara banyak. Lalu nanti kita akan bandingkan dengan saham di sektor yang sama, yaitu adalah ABA, PNRR, dan NSIN. Sekarang kita lihat bagaimana pergerakan harga dan juga pergerakan broker summary-nya dari tanggal 4 bulan 12 2020 atau 4 Desember 2020 ya. Sekarang kita lihat di sini, dari sini sampai di akhir di sini itu yang mengakumulasi total netnya ya, itu Mandiri Sekuritas yaitu CC 1,5 M di angka 329, sisanya 327, 300 sampai 300, ya paling tinggi 400. Kita anggap aja di 300 sampai 330 lah ya untuk dari durasi tanggal 4 Desember ini sampai hari ini. Lalu kita lihat bagaimana pergerakan holdernya dari tanggal 4 Februari sampai hari ini, yaitu 16 April 2022 ya. Dari naik tinggi ini, yaitu CC tetap memegang holdnya 1,1 M di angka 400-an ya. Lalu disusul 394 XC anak-anak ajaib, lalu EDYP dan lain sebagainya. Nah, ini udah mulai nih perlu diwaspadai dari sini nih, karena yang sudah memegang kebanyakan adalah broker-broker retail nih, CC, XC, YP. Oke, sekarang kita lihat bagaimana chartnya ya. Chart untuk Forum. Oke, untuk Forum di sini kita bisa lihat bagaimana pergerakannya ya, mulai dari tanggal 2020 tadi di sini ya sampai sini. Dan kalau kita saksikan di sini yang tadi pergerakan harga holdernya itu rata-rata di 320 sampai 330. Kita ambil garis supportnya di sini ya. Lalu yang dia mengakumulasi dari tanggal 4 Februari sampai sini itu di angka 400-an. Artinya di sini kita anggap sebagai support resistennya. Dan kalau dia jebol resistennya di sini, dia jebol lagi, ya maka dia akan melanjutkan kenaikannya sampai nanti dia bisa menjebol ininya ya, resisten yang di atas. Tapi kalau tidak ya palingan dia bisa sampai sini 484 ataupun di sini. Jadi kalau Anda ingin beli, jadi sekarang masih berada di support ya, dekat supportnya, jadi masih bisa dibeli. Tapi lihat aja dulu nanti apakah dia akan mantul terus ke sini nih, ke support yang ada di sini. Kalau tembus dia akan di sini, nanti akan sampai ke sini. Jadi bisa beli sekarang atau nunggu di sini, nanti dia mantul di sini, atau nunggu dia turun di sini dulu baru kemudian mantul, seperti itu. Dan kalaupun jual, nanti targetnya jualnya adalah yang terdekat adalah di sini ya, di 476-an atau 478, 480 lah ya. Sekitar 480 dia naik sampai 480. Kalau jebol, jual sebagian, lalu nanti tunggu dia jebol lagi di sini ya, di 550. Seperti itu. Itu untuk kapan masuk dan kapan jualnya. Kalaupun nanti dia jebol di sini nih, dia turun ke bawah, beli di sini, nanti TP terdekat atau resisten terdekatnya ada di sini ya. Jadi kalau dia jebol, kita tunggu di sini, nanti dia akan mantul ke sini. Harapannya seperti itu. Itu kapan masuk dan kapan keluarnya. Lalu kita bisa lihat bagaimana kondisi forum
dari segi finansialnya ya. Di sini bisa kita lihat net income-nya pun minus, tapi minusnya semakin lama semakin sedikit. Ini utangnya minusnya 471 juta ya. IPS-nya juga, earning per share-nya juga jelek, ini kecil sekali. Seharusnya semakin tinggi semakin bagus. Lalu PER-nya, price earning ratio-nya ini juga jelek sekali, minus 45 poin. Semakin tinggi semakin buruk, semakin rendah semakin menarik. PBV-nya juga seperti itu. Ini semakin tinggi semakin mahal, semakin rendah semakin murah. Lalu kesehatan perusahaannya juga dengan equity yang dimilikinya ini juga semakin kecil, artinya kemampuan atau kesehatan finansialnya dalam hal equity-nya itu kurang baik ya untuk dijadikan investing. Tapi kalau untuk dijadikan trading tadi masih punya potensi yang bagus sekali. Sekarang kita bandingkan dengan emiten yang lain di perusahaan atau di sektor yang sama, yaitu ABA, PNR, Paner, dan MSCM. Sekarang ABA ya, kita lihat. Di sini ABA juga sama, IPS-nya juga minus, net income-nya juga minus, PER-nya juga minus, PER-nya juga jelek ya, tapi masih lebih bagus daripada Forum. Lalu PBV-nya sudah mahal sekali, ROE-nya tapi bagus, ini positif 37. Artinya ya untuk investing juga masih lumayan bagus lah untuk ABA ya. Lalu kita lihat bagaimana Paner ya. Lalu Paner di sini juga kita lihat income-nya juga minus 31 M. Lalu IPS-nya juga minus banyak ya. Lalu PER-nya juga ya lumayan lebih bagus, PBV juga lebih bagus, ROE-nya masih lebih bagus sepertinya. Lalu kemudian kita lihat bagaimana MSIN ya. Oke, MSIN kita bisa lihat di sini MSIN finansialnya bagus, net income-nya bagus, lalu kemudian IPS juga bagus walaupun semakin tahun semakin menurun ya IPS-nya. Lalu PER-nya juga bagus ya, lumayan lah, PBV-nya juga bagus 0,7, masih lebih rendah, ROE-nya juga tinggi daripada Forum. Jadi begitu dari sisi fundamental dari Forumnya ya. Lalu juga kita lihat dari pergerakannya juga, ya pergerakannya juga volumenya kecil di sini. Jadi kalaupun untuk trading ya jangan sampai di atas 10 juta lah, di bawah 5 juta masih aman tuh ya, di bawah 5 juta 1 juta itu masih aman untuk kita trading di Forum ini. Yaitu untuk Forum ya. Oke, kita lanjut ke emiten berikutnya yaitu BMTR. BMTR adalah perusahaan yang bergerak di sektor investasi dan perusahaan induk beberapa anak perusahaan. Jadi ini adalah ibu perusahaan ya, bukan anak perusahaan. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial 1982. Lalu kita bisa lihat di sini masyarakat lumayan tinggi sekali 47,8%. Lalu yang Dr. Lo Keng Hong nih ya, legend, dia memiliki 6,45%. MNC Investama 45,75%. Jadi ya masih 50-50 lah untuk pergerakannya, masih banyak dikontrol oleh masyarakat ya. Semoga masyarakatnya yang holder itu adalah masyarakat atau bandar-bandar dengan kekuatan finansial yang kuat ya, bukan retail yang perorangan yang kecil-kecil seperti itu. Oke, emiten di sektor yang sama nanti kita akan bandingkan dengan MLPL, WNTR, dan juga ASI ya. Nah, ini adalah pergerakan BMTR dari tanggal 21 Desember 2021, terlihat sideways panjang sampai hari ini juga masih masuk kategori sideways ya. Dan di sini paling banyak adalah IP, itu adalah MNC Sekuritas, lalu ada KZ, itu adalah CLSA ya, PD, iPod, AK, ya di sini adalah UBS Sekuritas. Dia di harga 256, 246, 255, 256, 25, sekitar 250-an lah ya. Sekitar 250-an yaitu di sini nih. Untuk penarikan dari sini sampai sini. Lalu kita dari sini nih. Dari sini sampai sini ya. Penarikan dari sini. Jadi sekitar 250 untuk supportnya. Lalu kemudian kita lihat bagaimana penarikan dari sini. Holder yang memegangnya itu di sekitar 270, GR, DH, PDNI 268, 273. Ya sekitar 270-an lah ya. 270-an berarti di sini, yang itu berarti akan menjadi resistennya ya. Oke, kita lihat bagaimana pergerakannya. Untuk saham BMTR
Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana pergerakan saham BMTR sekarang sedang menuju ke atas, lalu kita lihat juga stokastik masih di area netral, lalu MACD juga masih di area positif, masih ada kemungkinan dia menguat naik dengan target resistannya itu di sini. Jadi kalau mau beli ya lebih baik bisa beli di sini, tapi kalau memang di hari Seninnya nanti hijau dengan target seperti ini. Dengan target ya sekitar berapa persen berarti? Ya sekitar 1-2% berarti lah ya. Di sini kalau dia tembus nanti kita beli kalau dia sudah mulai mantul ya. Dia naik lalu kemudian dia mantul di sini. Di mantul di sini kita beli di area support resisten yang sudah menjadi support. Nanti dia kemungkinan karena kita lihat dari sini sampai sini adalah resistennya di sini ya, kemungkinan dia akan naik kalau dia jebol ke sini dengan target, kita lihat target resistennya yaitu adalah di sini ya, sekitar di sini. Jadi kemungkinan kalau dijebol lalu kemudian dia turun ya targetnya adalah di sini. Kalau kita beli nanti di sini ya sekitar 4% lah ya, sekitar 4%. Dan atau kita tunggu di sini dia, kalau dia gagal tembus resisten, dia akan turun dulu sampai sini. Lalu di sini support kuatnya ya, dia akan mantul di sini, kita beli di sini, lalu kita jual di sini ya. Itu untuk area masuk dan area keluarnya untuk BMTR. Lalu kita lihat dari segi finansialnya, fundamentalnya. Ya dari pergerakan BMTR sendiri di sini masih ini sudah banyak hijaunya ya, sudah banyak hijaunya yang artinya sudah mulai ada pergerakan beli yang cukup banyak daripada market ya. Lalu kemudian finansialnya kita lihat di PS-nya, earning per share-nya bagus, dia semakin tinggi dari tahun kemarin. Lalu PER-nya, price earning ratio-nya ya dia 5,9, PBV-nya 0,3, ROE-nya 56 ya. Kita coba bandingkan dengan sektor yang sejenis, yaitu adalah MLPL UNTR ASI. MLPL UNTR ASI. Oke, kita lihat MLPL tidak bagus ya. PER-nya juga minus. PBV-nya 0,5. Tadi berapa? BMTR 0,3, artinya masih lebih bagus, lebih murah daripada MLPL ya. PBV-nya, harga sahamnya. Lalu ROE-nya kita bisa lihat di sini. ROE-nya minus 35 unit. Ini minus ya. Tidak baik sekali untuk ROE-nya. Oke, sekarang kita lihat ASI ya. Di sini kita lihat ASI, net income-nya malah dia 3 triliun, bagus sekali. IPS-nya walaupun lebih rendah daripada tahun kemarin, ya masih positif. PER-nya juga bagus. Lumayan PER-nya ya. Price earning ratio-nya ya masih yang dicari oleh investor adalah PER yang lebih rendah, semakin bagus gitu. Lalu PBV-nya juga lebih mahal. Proyeknya 93. Lalu kemudian kita lihat UNTR ya. UNTR dia net income profit 1 triliun, IPS-nya juga tinggi daripada tahun kemarin, PER-nya lebih rendah daripada ASI, tapi ya masih lebih bagus lah. PBV juga masih lebih mahal ya daripada BMTR. Jadi BMTR masih termasuk murah, proyek juga masih lebih bagus. Oke, itu tadi untuk saham BMTR ya. Oke, selanjutnya kita bahas saham Buka. Kita sama-sama tahu Bukalapak yang bergerak di bidang teknologi marketplace ya. IPO share-nya 25 miliar, lalu kemudian IPO amount-nya 21,9 triliun. Ini terbesar nih. Lalu kita lihat di sini masyarakat mana masyarakat pemegang saham di bawah kendali. Oke. Ya masyarakat sekitar berapa persen ya, tidak kreatif, api, Hongkong pemegang saham, treasury-nya 0, total pengendali. Oke, sepertinya masuknya di bawah harusnya
tidak ada ya di sini ya, keterangan masyarakat ya. Oke. Nanti kita bahas untuk Bukalapaknya untuk masyarakatnya ya. Saham di sektor yang sama ada Goto, DCI, dan MMX. Oke, sekarang kita lihat bagaimana buka pergerakannya. Kalau kita ambil yang paling terdekat yaitu pergerakan holder dari sini nih, dari tanggal 7 Desember 2021 sampai sekarang 16 April 2022, kita bisa lihat bagaimana pergerakannya ya. Pergerakannya di sini bisa kelihatan BBAI, KZ, YP, RFOD. Mereka mengakumulasi di sekitar harga 380, 340, 380, 360, 350, sekitar 340 sampai 380 lah ya kalau kita lihat dari sini. Kalau dari awal pertama kali di IPO, kita bisa lihat AK, KZ, AI, RX, LG, AT di sekitar 625, 730, 484, 722, 588, 670 ya, sekitar 600 sampai 700 lah kalau kita rata-ratain ya. Yang itu akan menjadi support and resistennya. Sekarang kita lihat bagaimana pergerakan saham bukanya ya. Kondisinya sekarang. Oke, ini adalah saham buka, pergerakannya kita lihat. Dari pertama kali IPO itu masih dalam fase downtrend ya. Fase downtrendnya sekarang kita coba lihat di MA 200-nya. Ini masih dalam fase downtrendnya ya. Oh, belum kelihatan MA 200-nya. Iya, belum 200 hari soalnya. Oke, kita lihat bagaimana, kita balikin aja ke MA 20. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kondisinya ya. Nah, di terakhir dia sedang dalam kondisi stokastiknya, dia golden cross sudah mulai naik ya, kemungkinan akan ada kenaikan mungkin sampai dia nembus sampai di resisten yang di sini. Lalu kemudian dari segi MACD-nya juga dalam area positif, dan di sini juga bersinggungan, berhimpitan. Ya, penentunya adalah kalau besok naik, tentunya yaitu akan jadi golden cross kembali untuk meneruskan kenaikannya. Dan kalau kita lihat juga patternnya, kita bisa saksikan di sini. Ini membentuk inverse head and shoulders. Kalau diteruskan ya, kalau dia sampai sini nih, dia akan membentuk head and shoulders. Jadi ya asumsinya kalaupun nanti dia terbentuk head and shoulders, asumsinya kita naik sampai sini. Kalaupun enggak, ya dia akan membentuk pola rectangle ya, pola rectangle di sini. Pola rectangle. Nah, lalu kapan kita masuknya? Tadi kita bisa simpulkan dari broker summary. Kalau dari pembelian dari sini sampai sini, ya mereka akan pembeli itu atau yang holder itu mereka membeli di area sekitar sini. Rataannya itu sekitar 346 sampai 380 ya, 386 sampai 380, dan sekarang berada di dalam resisten area ini. Jadi kalau dia bisa nembus itu bagus, kalau tidak ya berarti dia akan mantul nunggu di sini. Jadi kalau Anda ingin beli ya coba beli di sini, atau beli sekarang juga bisa, tapi lihat nanti di kondisi hari Senin apakah hijau atau enggak. Kalau hijau dia akan melanjutkan kenaikan mungkin sampai sini, dan nanti bisa jual di sini dulu sebagian, dia naik lalu kemudian dia mantul lagi, kita beli lagi di sini, di support yang di sini, dia akan naik lagi, dia akan menguji resisten yang ada di sini nih. Lalu ketika dia mantul kita beli lagi di sini kita jual, lalu kemudian dia naik, kita mantul kita beli lagi, lalu kita jual lagi support di resisten yang ada di sini. Kalau dia berhasil tembus, maka akan konfirmasi pola head and shoulders. Ketika pola head and shoulders ini terbentuk, ya, maka dia akan punya target profit itu sepanjang necknya itu segini ya. Target profitnya berarti segini ya, berarti adalah di sini. Ya, asumsinya di sekitar segini lah, 600-an. Jadi kalau dia tembus akan sampai ke sini. Jadi kalau Anda beli di sini, ini masih dalam kategori aman ya. Karena di sini ada support kuatnya di shoulders-nya. Jadi kalau Anda beli di sini dengan target, dan kalau naik nanti sampai sini ya Anda akan mendapatkan sekitar 70% sampai 80%. Tapi kalau Anda misalnya beli di sini, jualnya nanti di sini 14%, di sini adalah 24%, kalau di sini adalah 40-an%. Seperti itu. Jadi untuk trading, untuk saham Bukalapak ini bagus, tapi kita lihat untuk investing gimana kondisinya. Kita lihat untuk Bukalapak kondisi keuangannya ya. Oh iya, kondisi keuangannya belum ada ya. Tapi kalau kita lihat dari prospektus dan juga laporan keuangan terakhir ya mereka masih minus ya.
Kita lihat dari daily-nya aja dulu. Daily-nya di sini ya akumulasi baru kemarin itu naik tinggi, ya kemungkinan kita lihat nanti ya. Kita lihat forennya. Nah, di sini forennya juga mulai sudah ada akumulasi. Yang artinya ya mereka sedang memborong di harga 330-an ya. 320, 320, 340 ini. Jadi masih positif, oke, masih ada kemungkinan dia akan mengalami kenaikan sampai di resisten yang ada di sini nih, area kuning dan juga area hijau di atas. Oh, garis hijau di atas. Ya mungkin itu untuk Anda yang tertarik untuk Bukalapak tadi, area beli dan area jualnya. Lalu kita lihat juga bagaimana perbandingan dengan Goto ya. Goto juga belum ada ya, Gotonya, finansialnya. Kita bandingin dengan DMMX yang kemarin sempat rally tinggi. Nah, di sini PS-nya 1, lalu PER-nya 78, tinggi tinggi sekali. Nah, artinya kurang menarik untuk para investor. PBV-nya juga lumayan 4,7, lumayan mahal. ROE-nya juga tidak terlalu bagus ya, hanya 59. Sekarang kita lihat sektor yang sama, itu adalah DCII ya. DCII ya net income-nya dia positif, PER-nya lumayan tinggi sekali, PBV-nya lebih tinggi sekali. Ini wajar 41.000 harganya. Lalu ROE-nya, tapi ROE-nya lumayan bagus ini 20 ya. Dibandingin tadi DMMX hanya 59 ya. Oke, untuk fundamental Goto saya rasa belum bagus, karena kalau untuk investing kan kita melihat fundamentalnya ya. Kalau untuk investing kita lihat fundamentalnya ya belum bagus karena masih minus. Karena yang kita harapkan dari investing kan bukan hanya capital gain tapi juga dividennya juga. Dan untuk trading bagus, masih bagus sekali untuk Bukalapak ini ya. Jadi masih punya potensi kenaikan ya sekitar 10 sampai 80% tadi. Kalau dia bisa tembus sampai sini nih, maka harga akan naik ya, minimal sampai mendekati IPO kalau dia bisa tembus di sini. Ya mungkin itu untuk analisis saham pada hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.